Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf, baru memberikan informasi terkait dengan pengisian beberapa hal yang ada di Google Classroom PKL 2025. Oke, yang pertama, seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup PKL, grup WhatsApp PKL, pertama kita lihat di pengisian lembar daftar hadir. Bapak buatkan pengumuman ini buat besok. Oke, format daftar hadir ini ada dua, dan dua-duanya bisa digunakan salah satu ya, terkait dengan daftar hadir yang harus di print dan kalian pegang selama pelaksanaan PKL, terlepas nanti buku jurnalnya sudah hadir, sudah ada dan bisa dipakai atau tidak, ini tetap harus dibawa. Oke, tampilannya adalah kurang lebih seperti ini. Kita pakai yang versi 2024. Nah, untuk yang 2024 ini ada beberapa hal yang harus diisi. Kalau yang sudah punya dari pembimbing masing-masing boleh pakai yang ini. Di bagian industri diisi. Oke, nama di sini misal ada 4 peserta didik, 1 2 3 4. 3 di sini atau yang di atas ini adalah tanggal berapa pelaksanaan PKL-nya. Kalau misalnya 5 hari kerja, berarti ini ada lumayan 5 hari kerja untuk satu anak. Nomor 4 ini diisi dengan waktu kedatangan semisal jam 8, pulangnya jam 8. Di bawah ada paraf dari masing-masing peserta PKL. Nah, di bagian ujungnya ini diisi dengan paraf dari pembimbing PKL yang ada di industri. Pembimbing dulunya siapa, ketua kelompoknya siapa. Ini nanti kaitan dengan siapa ketua kelompok di masing-masing tempat PKL. Kalau yang sendiri berarti otomatis dia adalah ketua kelompok juga. Oke, baik. Ini versi cetaknya. Nanti ini yang Bapak share di Classroom. Kemudian karena ini ada beberapa kekurangan di tahun sebelumnya, baik itu dari segi kerapian maupun mungkin kolomnya terlalu kecil. Nah, Bapak perbaiki formatnya menjadi seperti ini. Nah, untuk formatnya sendiri, bagian atas ini nama industri, bagian keduanya itu ya, atas dan yang kedua adalah nama siswa PKL. Ini diisi masing-masing. Kemudian di bagian bawah ada tanggal, semisal besok yang berangkat tanggal 30, diisi tanggal 30. Datang jam berapa, paraf dari masing-masing, pulang jam berapa, para masing-masing. Ini para pembimbing. Timbul pertanyaan, Pak, kita mengisi ini dalam artian meminta para pembimbing itu di sore hari atau di hari berikutnya. Ini bisa dilakukan keduanya. Semisal pada saat pulang di pukul 16 kalian para bertemu terlebih dahulu ke pembimbing masing-masing, dalam hal ini meminta izin, Bapak Ibu mohon maaf kami akan pulang hari ini. Nah, sekalian minta paraf. Kalau seandainya yang bersangkutan enggan memberikan paraf, mungkin bisa diminta di esok hari. Begitu seterusnya. Ini Bapak kasih jatah 27 hari dengan asumsi kalau kita mulai PKL di bulan Juli itu kalau misal hari kerjanya adalah 6 hari atau dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu ini ada sekitar 4 hari. 31 dikurangi 4, 27. Artinya hitungan maksimalnya adalah 27 hari dalam satu minggu. Kalau 6 hari, kalau 5 hari pasti kurang dari 27 hari. Di bulan berikutnya, Agustus, September, Oktober, November, bahkan Desember kita minggu awal sudah dijemput, ini tidak ada yang melebihi waktu 27 hari. Timbul pertanyaan, berarti ini hanya untuk 1 bulan dong Pak? Ya, ini 1 bulan pertama. Artinya setidaknya masing-masing peserta PKL itu punya 6 lembar. Insya Allah cukup. Oke, di bagian bawah ada pembimbing industri dan ada ketua kelompok. Ingat, lembaran ini harus ada dan nanti menjadi lampiran di laporan PKL masing-masing.
Itu nanti adanya di akhir, di lain sesi Bapak akan terangkan ulang. Oke, itu kaitan dengan Bapak jadwalkan ini besok aktif di pukul 6. Kalau yang mau download bisa lihat di grup WhatsApp. Berikutnya adalah data kesepakatan awal. Data kesepakatan awal ini sudah aktif, sengaja Bapak aktifkan lebih awal supaya kalian mulai bisa melihat apa saja yang harus diisi. Pertama, ini ada yang akan diisi oleh kalian. Pertama adalah ketua kelompok. Sama seperti yang tadi, Bapak minta masing-masing menentukan siapa ketua kelompoknya. Kalau sendiri, berarti dia otomatis ketua kelompok. Kalau berdua, silahkan dipilih. Bertiga, berempat, silahkan dipilih. Nanti ada tugas khusus di mana ada hal yang harus dikumpulkan oleh hanya ketua saja. Oke, silahkan ditentukan ya kalau yang lebih dari satu. Kemudian ada tempat PKL, nanti dipilih. Supaya lebih jelas, Bapak buka saja. Nah, ini pilih, jadi serba dipilih nama siapa ketua kelompok, tempat PKL. Nah, ada pilih siapa nama pembimbingnya. Untuk pembimbing dari perusahaan, kalian tanyakan saat pengantaran. Apakah misalkan di saat masih ada pembimbing dari SMK 3 ataupun misalkan sudah berlangsung baru ditanya, boleh. Nomor telepon pembimbing dari perusahaan atau tempat PKL ini penting. Kalau bisa nanti orang tua kalian juga tahu nomor ini, dan diawali tentunya dengan permintaan ke pembimbing kalau nomornya akan di-share ke orang tua, sehingga nanti ketika kalian berhalangan hadir, yang harus tahu itu adalah pembimbing PKL juga pembimbing yang dari SMK. Jadi ini dua-duanya harus tahu ketika masing-masing peserta didik ada yang tidak hadir. Yang besok harus ditanyakan adalah hari efektif. Apakah 5 hari atau 6 hari? Sejauh yang sudah pernah kerjasama dengan SMK 3 tidak ada yang lebih dari ini. Artinya kalaupun ada yang pernah 6 hari kerja dan salah satunya adalah hari Minggu, pasti salah satunya ada hari libur. Sehingga semisal contoh yang dulu pernah ada di warung jambu, itu ada yang kerja di hari Minggu karena dirasa itu lebih ramai, sehingga liburnya misalkan di antara Senin atau Selasa. Contoh, jadi yang lainnya bisa diisi dan disesuaikan. Untuk jam kerja PKL di setiap harinya tolong ditanyakan mulainya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini untuk jadwal penggunaan pakaian saat PKL tolong ditanyakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau sampai Sabtu juga ditanyakan pakaiannya seperti apa. Jadi tolong disampaikan kesepakatan ini. Kemudian ada foto kegiatan saat pengantaran PKL. Nah, ini tolong ditambahkan. Nanti jangan sampai lupa ya, entah itu pembimbingnya atau dari kalian, dokumentasikan saat kalian diantarkan. Setidaknya ada peserta PKL, ada pembimbing dari industri, ada pembimbing dari sekolah. Setelah itu baru dikirim. Tutup ya. Oke, baik. Berikutnya adalah pengisian jurnal. Yang jurnal juga ini Bapak aktifkan besok. Jurnal PKL ini diisi oleh masing-masing peserta didik setiap harinya. Mau yang 1, 2, 3, atau 4 orang, ini masing-masing diisi. Karena bisa jadi dalam satu tempat PKL itu ada 2 orang dan masing-masing punya tugas yang berbeda pula. Yang diisi adalah tempat PKL, nama dipilih, tanggal disesuaikan, jam berapa mulainya, jam berapa selesainya, uraian kegiatan, dan ada link folder kegiatan. Ini copy paste dari folder yang sudah ditentukan. Bapak ambil contoh ya. Kita buat kita buka drive baru misalkan. Ambil contoh ya.
Oke, semisal folder utamanya di mana saja, silahkan. Bapak ingin mencontohkan di bagian pembuatan folder dan bagaimana cara sharingnya. Oke, di drive yang sudah terbuka, yang harus kalian buat di sini, di sebelah kiri atas itu biasanya ada tombol semisal baru. Sorry, Bapak. Nah, ini. Buat folder baru. Nah, silahkan di sini diisi dengan misalkan contoh-contoh folder kegiatan. Oke, baik. Nah, buat seperti ini. Ada namanya ya. Oke. Ini yang sudah ada, kalian klik bagikan. Bagikan. Oke, pastikan siapa saja di sini. Salining, selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan poin yang bagian bawah. Ini Bapak ambil contoh ya. Pada saat kita buka, di bagian bawah, kalian sampaikan link. Sederhana, alasannya kenapa tidak pakai pengisian melalui drive langsung, supaya folder kerja Bapak, Google Drive kerja Bapak tidak penuh terisi oleh foto-foto kegiatan kalian. Tapi di satu sisi, foto kalian juga penting untuk dijadikan nanti lampiran saat penyusunan laporan PKL. Jadi contohnya seperti ini. Berarti Pak, ini yang link folder kegiatan sama semua dong? Ya. Jadi satu orang satu, dan isinya pasti sama di pertemuan pertama sampai terakhir. Oke. Formulir ini Bapak tidak batasi satu. Artinya beres, misalkan di hari Senin, hari Selasa kalian bisa isi ulang, Rabu, Kamis, Jumat itu bisa diisi ulang sampai dengan kalian selesai melaksanakan PKL. Oke, Bapak tutup ya. Ini aktif besok, kalian bisa mulai mengisi dari esok hari, karena kebetulan juga besok baru hari pertama mulai pengantaran, dan bisa jadi mulai pelaksanaan PKL. Ingat ya, pelaksanaan PKL mulainya ditentukan pada saat kalian diantarkan. Dari sekolah, pelaksanaan PKL adalah di hari kalian diantarkan. Tapi pada faktanya dari tahun-tahun sebelumnya ada yang mau mulai keesokan harinya, ada yang baru mulai di minggu berikutnya, ataupun dengan alasan-alasan yang terkait dengan tempat PKL. Yang jelas, hari dimana kalian diantarkan ke tempat PKL, maka di hari itu pula industri dengan segala macam bentuk aturannya harus kalian ikuti, dilaksanakan, dan tentunya penuh dengan tanggung jawab. Oke, sementara itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan beberapa hal yang harus kalian isi, baik itu dari daftar hadir, baik itu dari jurnal, maupun data kesepakatan awal PKL. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar, atau nanti bisa digunakan juga komentarnya disematkan di Google Classroom di sini, atau di grup WhatsApp yang sudah pernah kita buat. Akhir kata Bapak ucapkan alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.